Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuliawati dari Universitas Muhammadiyah Lampung dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 5. Di sini saya akan memaparkan tugas dari mata kuliah Problematika Pendidikan Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Syaleh Farudin, MPD. Problematika Bahasa Indonesia yang kurang diminati oleh peserta didik. Banyaknya peserta didik zaman sekarang kurang berminat untuk pelajaran bahasa Indonesia. Kenapa? Karena untuk siswa-siswa tersebut kebanyakan menghafal untuk materi-materi pembelajaran bahasa Indonesia. Faktor permasalahan yang kurang diminati oleh siswa-siswa zaman sekarang itu ya berasal dari diri peserta didik sendiri, gitu kan. Peserta didik juga malas untuk belajar, kemudian asik dengan dirinya sendiri, salah satunya adalah dengan gadgetnya. Permasalahan selanjutnya yaitu masih rendahnya keterampilan peserta didik untuk berbicara dalam bahasa Indonesia dengan yang baik dan benar gitu. Karena masih banyak peserta didik itu ketika di sekolahan masih suka terbawa-bawa bahasa orang tua, misalkan dari faktor lingkungan gitu kan. Bisa juga menggunakan bahasa Indonesia, bahasa daerahnya yang di rumah, bahkan terbawa-bawa di lingkungan sekolah. Itu sebabnya masih banyak sekali minim siswa-siswa yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahkan pendidik juga sekarang sering dianggap sebagai sebab tidak bergairahnya pembelajaran bahasa Indonesia di kelas. Mungkin ada guru-guru juga yang tidak berpotensi atau bahkan tidak mengajarkan bahasa yang baik kepada siswa-siswanya di dalam kelas gitu. Mereka mengajarkan bahasa Indonesia sekedar memenuhi tuntutan kurikulum saja, meskipun sastra itu berkaitan dengan bahasa, tetapi menyuguhkannya perlu kreativitas dan model penyajian tersendiri agar siswa tersebut bisa tertarik dalam pembelajaran bahasa Indonesia tersendiri begitu. Mengikuti perkembangan zaman ini sebenarnya pendidik itu harus pintar-pintar berkreasi untuk ketika mereka mengajar dalam kelas agar siswa-siswa itu menarik gitu kan. Karena begini, seorang siswa akan tertarik terhadap pelajarannya ketika dia menyukai dengan gurunya gitu. Otomatis kalau dia suka dengan gurunya, siswa juga akan menyukai dengan pelajaran. Jadi sekarang guru dituntut untuk kreatif supaya siswa tersebut tidak bosan dengan pelajaran bahasa Indonesia yang menurut mereka bahasa Indonesia itu seperti membaca dongeng, seperti membaca buku yang tebal. Kenapa? Karena soal-soal yang mereka kerjakan bahkan tuh seperti mereka sedang membaca koran. Seperti itu sih dengan keluhan-keluhan anak yang selama ini saya terima begitu. Mengikuti perkembangan zaman ini sebenarnya pendidik itu harus pintar-pintar berkreasi untuk ketika mereka mengajar dalam kelas agar siswa-siswa itu menarik gitu kan. Karena begini, seorang siswa akan tertarik terhadap pelajarannya ketika dia menyukai dengan gurunya gitu. Otomatis kalau dia suka dengan gurunya, siswa juga akan menyukai dengan pelajarannya. Jadi sekarang guru dituntut untuk kreatif supaya siswa tersebut tidak bosan dengan pelajaran bahasa Indonesia yang menurut mereka bahasa Indonesia itu seperti membaca dongeng, seperti membaca buku yang tebal. Kenapa? Karena soal-soal yang mereka kerjakan bahkan itu seperti mereka sedang membaca koran. Seperti itu sih dengan keluhan-keluhan anak yang selama ini saya terima begitu. Ada solusi untuk menghadapi problematika pendidikan bahasa Indonesia terhadap peserta didik yang salah satunya itu kita memberikan solusi terbaik agar siswa tersebut tertarik dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Salah satunya ya kita harus memberikan sarana prasarana, misalkan dibelikan buku-buku yang memang menarik, misalkan novel, kemudian cerpen yang memang menarik anak-anak untuk minat bacanya. Kemudian berikan ruangan kelas yang senyaman mungkin agar siswa tersebut nyaman ketika sedang membaca buku. Kemudian juga sediakan fasilitas perpustakaan untuk belajar agar mereka juga tidak jenuh dengan suasana-suasana kelas yang begitu kotor. Mungkin kan harus disediakan perpustakaan yang memang bersih, wangi seperti itu. Kemudian juga bisa juga di kelas ataupun di pojok kelas itu diberi mading hasil karya peserta didik. Jadi anak itu akan lebih bahagia atau bangga dengan hasil karya mereka yang dipajang oleh gurunya di pojok kelas. Jadi bisa ada siswa-siswa lain yang bisa melihat
hasil karya siswa tersebut agar siswa tersebut merasa bangga. Kemudian membuat pohon bacaan agar lebih tertarik dengan gambar-gambar pohon tersebut. Kemudian juga bisa juga di kelas ataupun di pojok kelas itu diberi mading hasil karya peserta didik. Jadi anak itu akan lebih bahagia atau bangga dengan hasil karya mereka yang dipajang oleh gurunya di pojok kelas. Jadi bisa ada siswa-siswa lain yang bisa melihat hasil karya siswa tersebut agar siswa tersebut merasa bangga. Kemudian membuat pohon bacaan agar lebih tertarik dengan gambar-gambar pohon tersebut. Demikianlah pemaparan untuk problematika bahasa Indonesia kepada peserta didik. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.